lagi dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Bersama saya Ratna Apsari dan saat ini saya berada tidak jauh-jauh dari DPR RI Senayan, Jakarta. Saya berada di Kota Tua di daerah Jakarta Barat. Dan saya akan bersama-sama dengan wakil rakyat kita untuk melihat seperti apa aspirasi dari warga konstituennya di Dapil DKI Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Namun sebelumnya kita ikuti dulu profil DKI Jakarta, tepatnya Dapil DKI Jakarta 3. Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Berdasarkan Permendagri nomor 66 tahun 2011, wilayah administratif DKI Jakarta terdiri dari 1 kabupaten yaitu Kepulauan Seribu, 5 kota, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Untuk pembagian 6 kota atau kabupaten administratif di DKI Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Kota Jakarta Pusat, 2. Kota Jakarta Barat, 3. Kota Jakarta Selatan, 4. Kota Jakarta Timur, 5. Kota Jakarta Utara, 6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Batas wilayah DKI Jakarta yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten atau Kota Bekasi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Depok, sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebagai ibu kota negara, tentu saja DKI Jakarta membutuhkan para wakil rakyat yang mumpuni dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat DKI Jakarta yang heterogen. Dapil DKI Jakarta 3 merupakan dapil dari para anggota DPR RI berikut ini. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta 3 yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. 1. Haji Ahmad Syahroni, SE dari Partai Nasional Demokrat dengan perolehan suara 60.683 suara. 2. Dr. Andes Haji Adang Darajatun dari Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara 27.164 suara. 3. Dr. Andes Effendi MS Simbolon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara 89.028 suara. 4. Darmadi Durianto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara 52.861 suara. 5. Charles Honoris dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara 96.842 suara. 6. Ivan Doli Gultom dari Partai Golongan Karya dengan perolehan suara 21.047 suara. 7. Aryo PS Joyo Hadikusumo dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara 53.268 suara. 8. Dr. HR Ahmad Dimyati Natakusuma SHMH MSI dari Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara 68.353 suara. Nah, sudah tahu kan seperti apa profil dari DKI Jakarta, tepatnya di Dapil 3 DKI Jakarta. Kita akan naik delman. Mungkin delman ini akan bawa kita ke anggota DPR RI yang akan saya temui di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Ikuti terus saya. Pak. Dalam perjalanan menyusuri daerah pemilihan DKI Jakarta 3, saya menyempatkan diri bertanya suara hati dari warga Jakarta Barat. Pak, saya kan mau ketemu sama wakil rakyat kita nih, wakil rakyat DPR RI nih.
Tapi kalau pakai kuda ini kan mungkin nggak kuat juga ya, lemas juga ya. Pokoknya saya nebeng di sini dulu, muter-muter pengen lihat Jakarta Barat. Kemudian Bapak ada masukan nggak buat wakil rakyat kita nih? Aspirasinya apa nih? Ya, Pengennya apa nih? pengennya saya mau narikin bonus nih. Oh, sudah mulai dilarang ya? Iya, Karena apa tuh waktu itu beritanya? kurang tahu juga tuh. Oh, jadi ada pembatasan. Iya. Jadi ingin ada lapangan kerja yang lebih luas lagi gitu ya. lagi. Karena kalau di sini Kalau di sini kan jauh, satu, terus persaingan. persaingannya banyak. Oke, berarti masukannya itu ya. Iya. Dari sisi lebih ke sisi pendapatan masyarakat perekonomian, Iya. membuka lapangan kerja lagi. Oke, sip. Makasih ya, Pak ya. Iya. Kalau saya sih pesennya gini aja. Hmm. Di sini kan kita kan sebagai apa namanya wakil dari masyarakat umum biasa. Ya, masyarakat kita, biasa. Dengan saya pengguna sepeda ontel, penyewa sepeda ontel dan Ya. biasa di sini. Jadi kita maunya Taman Patahir itu lebih bersih lagi, lebih bersih lagi dan lebih itu bersih, lagi, ya. Jadi budaya pusaka lah, jadi pusaka, destinasi Oh. pusaka. Setelah menanyakan aspirasi warga, khususnya di daerah pemilihan Jakarta 3, saya kembali menyusuri teriknya ibu kota untuk bertemu dengan satu anggota DPR RI. Nah, ini dia lokasi yang katanya ada pertemuan antara anggota DPR RI dengan konstituennya. Coba saya lihat. Ya, Ahmad Sahroni, anggota DPR RI Dapil Jakarta 3 ini lahir di Kebun Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 8 Agustus 1977. Ia merupakan putra dari orang tua yang berprofesi sebagai penjual nasi Padang di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dikenal dengan sebutan Roni oleh pendukungnya, Roni terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 dari Partai Nasional Demokrat, mewakili Dapil DKI Jakarta 3. Masa kecilnya yang tinggal di daerah kumuh dan miskin, dan latar belakang pekerjaannya yang beragam, mulai dari supir, tukang cuci kuali raksasa di dapur kapal pesiar asing, pelayan restoran, hingga karyawan di beberapa perusahaan, membuatnya sebagai sosok tangguh dan memiliki ambisi kuat untuk memajukan tanah kelahirannya, Jakarta. Pada masa kerja tahun 2014 hingga 2019, Sahroni bertugas di Komisi 11 yang membidangi perbankan, keuangan, dan perencanaan pembangunan. Pada bulan September 2016, Ahmad Sahroni dimutasi menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Tadi masuk ke dalam, saya lihat ada ASC Ahmad Sahroni Center. Apa dengan Pak Ahmad Sahroni? Saya Ratna Hapsari. Saya boleh ngikutin Bapak ke mana ini? Bapak habis ini setelah ini mau kemana lagi? Saya habis dari sini mau ada di satu tempat lagi. Saya boleh di mana? Tengah-tengah sini, Pak? Boleh, Nah, boleh. satu tempat lagi mau di Jakarta Barat juga? Betul. Kalau saya boleh tahu itu tadi berbagai bantuan, kemudian mengumpulkan masyarakat ini seperti ini gitu kan. Di Dapil ini apa sih tujuan Bapak itu sebenarnya? Ini aktivitas biasa sebenarnya. Saya dari 2014 dilantik jadi anggota DPR. Ini wajib memang dilakukan oleh anggota DPR kepada dapilnya. Saya sampai hari ini belum pernah absen untuk kunjungin masyarakat di dapil. Bapak, ini kita kemana nih? Kita ke dekat sini kok, cuma 7 menit, RW 10. Pak Agus juga ya? Ya, Papan bola dulu, habis itu baru baru ke sana. Nah. Nah. Tim Suara Dapil akan mengikuti terus kegiatan Bapak Ahmad Sahroni di Jakarta Barat. Ikuti terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan bersama Bapak Ahmad Sahroni. ASD. Saya sangat senang melihat kedekatan warga dengan anggota DPR RI yang sama sekali tak berjarak ini. Kedekatan yang tak dipalsukan. Selanjutnya, kami masih di kawasan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, melihat pertandingan sepak bola di sebuah lapangan.
Perlombaan ini dihadiri Bapak Ahmad Saroni untuk memberikan semangat kepada generasi muda agar memanfaatkan waktunya untuk kegiatan yang berguna, misalnya seperti olahraga. Tanpa mengenal lelah, selanjutnya Bapak Ahmad Saroni kembali bertemu dengan warga Jakarta Barat. Di sini, para warga juga merasa bahagia ada anggota DPR RI yang berkenan hadir turun langsung, mengenal dan menyerap aspirasi rakyat. Emang Bu dapat apa? Terima kasih banyak. Sama-sama, ini ya yang kami butuhkan lah. Iya. Makasih ya, Pak. Pak Roni itu menyerap aspirasinya seperti apa sih ke masyarakat? Itu kenapa saya ngikutin. Nah, baik ya. Di Jakarta Barat baik ya Pak Roni ya. Sebenarnya apa sih kalau dari ibu-ibu sendiri, suara hatinya ke Pak Saroni itu pengennya seperti apa sih? Ya, Jakarta Barat ini atau wilayah ibu ini? Pengennya didengarkan lah ya, lebih maju lagi untuk masyarakatnya, untuk wilayah-wilayah ininya kan banyak. Itu normatif loh, itu normatif Pak. Intinya apa sebenarnya? Pengennya lapangan pekerjaan atau tingkat perekonomian atau kayak tadi sertifikat itu? Yang diharapkan memang luar biasa Kalau kita sih sertifikat ya? betul. Iya ya. Ini di Jakarta Barat itu ya Pak ya? Itu luar biasa ya, karena ada wilayah setempat yang tata kotanya memang untuk penghijauan, tapi berpuluhan tahun nggak pernah selesai. Nah pemirsa, ini adalah ibu-ibu yang untuk daerah Jakarta Barat ya. Selesai tugas kita di Jakarta Barat dan esok hari saya akan bersama dengan Pak Saroni melihat seperti apa daerah pemilihan di Jakarta Utara. Saksikan terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Terima kasih. Sama-sama. Setelah Jakarta Barat, selanjutnya keesokan harinya, kami kembali bersama anggota DPR RI, Bapak Ahmad Saroni, melihat kondisi dan menyerap aspirasi masyarakat Dapil DKI Jakarta 3. Kali ini kami di Jakarta Utara. Sambil menyusuri gang kecil di utara Jakarta, saya berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Saroni dengan ditemani sang istri yang turut serta mendampingi. Sekarang kita di Dapil Jakarta 3. Jakarta 3 dan ini di Jakarta Utara. Ya. Pemirsa, kemarin kita sudah melihat seperti apa kondisi konstituen di Dapil Jakarta 3, tepatnya di Jakarta Barat, dan saat ini saya berada di Jakarta Utara dan kita akan melihat musola. Ya. Di mana Bapak membangun musola itu? Iya. Jadi gimana itu Pak? Pertama ceritanya itu kenapa Bapak tergerak untuk membangun musola itu? Ya, kebetulan kan kita tinggal di sini. Kalau nggak ada Bapak kelahiran di sini? Ya, karena kalau nggak ada kepedulian dengan warga, dianggapnya kita tidak bermasyarakat. Makanya saya membangun ini adalah bagian dari kepedulian saya terhadap masyarakat sekitar, terutama di lingkungan rumah saya. Kan namanya juga wakil rakyat, ngayomin. Kalau polisi ngayomin, kasih keamanan kan. Nah ini bagian wakil rakyat, tanggung jawabnya kepada rakyat adalah memberikan juga perhatian khusus kepada masyarakat. Ibu, di tengah-tengah sini, dan saya mau nanya, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Nani. Ibu Nani. Ibu Haji Nani. Ibu Haji Nani sudah tinggal di sini berapa lama? Udah berapa tahun, dia lama dah. Sudah lama, berarti sudah tahu dong musola ini awalnya seperti apa, sudah tahu? Ya tahu sih, nggak tahu ini ya, dulu emang belum, itulah masih bilik-bilik. Ini? Iya dulu. Masih bilik? Berapa saya pindah ke sini tahun 74. Tahun 74, 75 lah gitu. Terusnya lama-lama ini bangun yang banyak sekali ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Dia Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya sampai gimana terus peresmikan juga itu ada tertera namanya Pak Haji Ahmad Saroni di situ. Coba kita ke sana. Coba, saya mau lihat benar nggak Pak Saroni? Alhamdulillah ya Allah. Oh benar.
Nah itu. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Syaroni itu memang benar-benar ke masyarakat itu memang kena ya Bu ya? Betul, benar sekali. Ke masyarakat Makanya Jakarta Utara. Ini aja nih apa chat-chatnya aja sesuai sama dari naskah. Saya yang usulkan supaya biar orang pada tahu bahwasanya ini dari Pak Ahmad Syaroni gitu lah. Baru Dulunya beliau dari mana, Iya. kemudian dia mewakili dapil Iya. apa, beliau nggak lupa. Nggak lupa. Bahkan Berarti tiap nggak satu- cuma ada pas ada saya dan kamera aja beliau kesini ya? Oh enggak, setiap juga sering datang. Oh gitu. Iya. Apalagi ibu juga sering datang. Terus tiap Majelis Talimnya juga iya, ada. Tiap Ibu datang ke majelis talim. Nurul Jannah itu ketuanya, saya juga ketua di sini gitu. Sebulan sekali ada, sebulan sekali juga di sini diadakan santunan anak yatim, 100 anak yatim setiap bulannya dari kedua. Alhamdulillah. Setelah dari musola, kami menyusuri jalan kecil berliku demi melihat satu jembatan yang dibangun oleh Bapak Ahmad Syaroni. Nah ini dulu memang tidak ada jembatan karena konstruksi mungkin ya. Karena kalau orang udah masuk ke wilayah rumah saya, dia biasanya tidak bisa melintas berbalik, dia mesti lewat jalur lain. Akhirnya saya punya inisiatif untuk bangun jembatan ini. Nah, Berapa Bapak membangun ini? 2013. 2013. Sebelum baru. Dulunya orang muter balik. Muter balik. Muter balik dulu di sebelah sana. Jadi nggak bisa langsung ke Dan sini. ini kawasan padat penduduk sebenarnya bahaya juga ya Pak kalau jalurnya ke sana ya. Nah, iya, kalau ada kebakaran Iya, susah. ada apa-apa nggak bisa segera dilakukan tindakan. Alhamdulillah Pak Haji Ahmad Syaroni ya berkenan mau bantu bangun ini. Kerja nyata yang dilakukan Ahmad Syaroni tak lepas dari kinerja teamwork yang apik dari pusat komunikasi yang telah dibangunnya, yaitu Ahmad Syaroni Center. Mari kita lihat apa itu ASC, Ahmad Syaroni Center. Assalamualaikum. Gimana? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dia lagi set foto-foto Bapak yang terbaik biar lebih bagus lagi di umum. Ya. Foto-foto terbaik Iya. mau dibawa kemana ini Pak memang? Nanti kan kita untuk kegiatan reses, Kegiatan reses. Oh. Saya tadi lihat ASC tulisannya. Iya. Ahmad Syaroni Center. Ahmad Syaroni Center. Iya. Pimpinannya mana? Oh ini sini Pak. Imam. Tengah-tengah sini coba. Ya. Ini tadi Mas dengan Mas siapa? Mas Priyo. Priyo. Mas Priyo ini sebagai staf yang untuk di dapil. Iya. Ada foto-foto Bapak, kemudian program-program Bapak. Jadi termanage dengan baik ya, Alhamdulillah, Mbak. Ratna. Imam. Pak Imam. Ibu Ibu Keke, sebagai apa di ASC? bagian keuangan dapil, kalau ada proposal itu urusan saya. Bapak sebagai ketua. Saya ketua. Capek nggak sih Pak? Jakarta 3 itu. Capek Yang itu pertama saya tanya. awal kali ya, Mbak. Sekarang ini kita sudah terprogram dengan baik. Saya rasa ya program ini nggak putus-putusnya dari kita dulu kampanye sampai sekarang. Memang Bapak ini nggak Dari dulu kampanye, berarti 2014? 2013 ini? 2013 bersosialisasi, sekarang Bapak sudah jadi juga tetap bersosialisasi. Reses nggak pernah ketinggalan Bapak. Ini Pak yang dikatakan mapping itu ya Pak ya? Ya, betul. Oh jadi punya supporting system yang bagus seperti ini itu sudah Bapak pikirkan? Dari dulu sih sebenarnya, dari awal kita kampanye itu sudah punya kapasitas tim mapping yang kuat. Sudah selesaikah belusukan kami di Jakarta Utara? Tentu saja belum dong. Tanpa kenal lelah, kami menyusuri panas teriknya jalanan Jakarta Utara menuju ke Polres Jakarta Utara. Ke kantor polisi? Hah? Ngapain? Nggak perlu khawatir. Kita ke kantor polisi karena Polri
adalah salah satu mitra kerja Komisi 3 DPR RI. Komisi di mana Bapak Ahmad Syaroni saat ini berada. Selamat pagi Pak Kapolres, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Dan ini Pak Kapolres langsung. Ini istri saya. Ini interaksi dengan mitra itu di Dapil harus ada manfaat untuk masyarakat. Dan biasanya kan orang terdahulu komunikasi dengan keamanan itu terputus. Nah ini adanya manfaat saya adalah untuk bisa komunikasi dengan Pak Kapolres langsung untuk mengayomi masyarakat secara utuh. Saya tahu itu di Jakarta Utara ada tim Tiger. Ya, betul sekali. Ini juga bagian Tim Tiger. dari terobosan yang kita buat, termasuk juga dari saran beliau. Siap. Karena wilayah Jakarta Utara ini terkenal dengan street crime, kemudian kejahatan-kejahatan. Street crime, betul. Kalau kejahatan jalanan ya. Cepat ya, itu berdampak berkomunikasi dengan kejadian-kejadian yang nanti lebih besar. Sehingga kita bentuk tim tindak tegas, tim Tiger ini yang ada 30 anggota yang kita fasilitasi. Ada mobil, motor yang dia bisa bertindak dengan cepat, reaksi dengan cepat untuk melakukan pengamanan di wilayah Jakarta Utara ini. Mereka 24 jam selalu melaksanakan kegiatan patroli, bahkan memiliki semboyan, biarkan masyarakat tidur nyenyak, mereka yang melaksanakan patroli di wilayah Jakarta Utara. Biarkan masyarakat tidur nyenyak, kami yang melaksanakan tugas untuk berpatroli mengamankan masyarakat wilayah Jakarta Utara. Jadi ini luar biasa kreativitas yang dilakukan oleh Polres. Dengan kayak gini saya bisa ke Polres terus ini. Komisi 3 bukan berkaitan dengan hukum seperti kayak kriminal saja, tapi ada pelayanan publik yang dilakukan Kapolres Utara. Ini adalah bagian inovasi sebenarnya. Kreativitas dari seorang Kapolres punya daya insting untuk supaya keamanan ini dirasakan oleh kenyamanan masyarakat. Nah inilah Kapolres Utara yang begitu inovasi. Bermacam-macam buku. Dan semuanya buku yang mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat, ada berbagai macam buku, kemudian membangun seperti ini membutuhkan modal tersendiri. Dan sumbangsih tidak hanya dana tapi pemikiran. Bagaimana Pak Kapolres bisa terpikir untuk seperti ini? Kami di sini sangat disupport oleh masyarakat, masyarakat terutama juga beliau selaku anggota DPR RI. Mitra dari pemerintah juga. Dalam membuat terobosan-terobosan kreatif, utamanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres dan jajarannya untuk terima saya pribadi sebagai anggota DPR dan tim ASC. Ini rangkaian untuk laporan anggota DPR di wilayahnya. Mari kita sama-sama untuk bisa menjadi suri tauladan. Ini kunci utamanya. Karena kalau kita bisa menjadi suri tauladan buat diri kita, buat seluruhnya, buat anggota kita, itu akan menjadi lebih baik. Apalagi kita sebagai aparat keamanan, itu insya Allah masyarakat itu akan melihat kita gitu. Seusai dari Polres Jakarta Utara, kami menuju kantor Bea Cukai. Dan kembali terjadi tanya jawab antara anggota DPR RI dengan jajaran pejabat Bea Cukai di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saya pernah waktu di Komisi 11 itu pernah bertanya tentang pengadaan X-ray itu, Pak. Terima kasih, Pak. Memang jujur aja kita sampaikan bahwa itu di dalam pelabuhan yang modern tentu itu diharapkan harus ada. Nah ini kita juga sudah mengusulkan Pak ke pusat karena memang kalau pengadaan itu melalui pusat.
Hari kami masih panjang di Jakarta Utara. Karena tanpa mengenal lelah, Ahmad Syaroni menggunakan kendaraan roda 2 menyusuri kawasan Koja, Jakarta Utara untuk melakukan anjang sana salah satu keluarga korban street crime di Jakarta Utara. Ini setelah kita dari Polres, kemudian Bea Cukai, kemudian ini kita ke salah satu korban. Jadi memang satu pertama ibu harus juga tawakal. Kita memang di dunia ini pasti akan mati juga. Tapi kapan nanti kita nggak tahu. Tapi biarlah polisi dalam hal ini untuk menindak kebenaran dari hasil yang ada. Ada mediasi atau berkunjung ke sini mengucapkan terima kasih? Nanti disampaikan nanti kepada pihak polisi untuk menyelaraskan apa yang terjadi saat ini dan ibu mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perjalanan suara dapil yang tak terlupakan bagi kami menyentuh konstituen tak hanya dengan bantuan yang terlihat semata, namun menyentuh dengan hati, dengan rasa kemanusiaan. Saatnya kita kembali belusukan ke Jakarta Utara, tepatnya ke Yayasan Bahrul Ilmi Amin, Kalibaru Timur, Jakarta Utara. Persis di sebelah para pengupas kulit kerang di pesisir pantai. Tempat ini merupakan tempat anak-anak pantai di kawasan utara Jakarta belajar meraih cita, meski dengan keterbatasan kondisi yang ada. Dan pembangunan madrasah yang kita bangun dari lantai 1 sampai dengan lantai 2, ini bata, hebel, pasir, kalau bisa ngomong, ini namanya Syaroni semua. Assalamualaikum. Apa kabar? Anak soleh? Anak soleh? Adik-adik yang cantik sama yang ganteng, Om Roni doain biar sukses, biar jadi orang hebat juga kayak Om Roni, biar jadi orang kaya, bisa bantu orang banyak. Om Roni juga dulu kayak kalian, sekolah susah, mau dikasih jajan nggak dikasih, sama juga. Jadi adik-adik nggak boleh patah semangat. Ahmad Syaroni, anggota DPR RI, hadir memberi semangat kepada generasi penerus bangsa. Ya, karena semua anak-anak bangsa berhak meneruskan cita-citanya menjadi apapun demi kemajuan bangsa dan negara tercinta, Indonesia. Atensi-atensi itu akan Bapak bawa ke mitra kerja dan komisi-komisi lainnya? Atau Pasti ini karena bukan hanya sebatas komisi, tapi karena ini berkaitan dengan Dapil DKI, meliputi semua, baik pendidikan, hukum, dan unsur ekonomi, juga semua akan kita sikapi. Apa sih sebenarnya harapan Bapak Syaroni itu sendiri terhadap Dapil Jakarta 3 itu? Harapannya banyak ya, kita nggak pengen juga melihat dengan kondisi yang ada sekarang ini di negeri kita, di kota Jakarta, terpinggirkan ini menjadi yang terbaik tentunya. Tapi kendala dari proses yang ada itu kan perlu proses program yang luar biasa yang dicanangkan oleh pemerintah. Semua fungsi dari 77 dapil yang menjadi perwakilan daerah, kalau berperan semuanya anggota DPR, maka segala aktivitas keindahan ini mungkin bisa dirasakan di semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Demikian pemirsa, Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saya Ratna Hapsari dengan Bapak Syaroni, Bapak Ahmad Syaroni. Sampai jumpa dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan berikutnya. Salam. Dadah. ASC! ASC! Yang memberikan semangat baru, bangkit bersama Syaroni, mari meyakini